lagi shalom. Shalom. Ya Tuhan, saya mengucap syukur bisa berkumpul lagi bersama-sama Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Perkenalkan, nama saya John Devin Asmau. Saya berasal dari NTT, khususnya dari Alor. Saya alurnya bagian Kapola. Jadi itulah perkenalan singkat. Saya berstudi di STT Mawar Lampung. Sekarang sudah semester 5. Ya. Baik Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya akan membawa satu tema, yaitu hidup berakar dalam Kristus. Mari kita membuka ayat Alkitab kita di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 7 sampai yang ke-6. Ayat 6 sampai ke-7. Sorry Bapak Ibu. Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-7. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Ya. Kita akan baca bersama-sama. Dengan hitungan yang ketiga, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kepenuhan di hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus, karena itu hendaklah Hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan membangun di atas Dia. Hendaklah terima kasih Bapak Ibu Saudara atas partisipasinya. Saya akan baca sekali lagi untuk kita semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan atau kita masuk dalam lebih dalam lagi, kita akan mendengarkan dulu sejarah atau latar belakang kitab Kolose ini. Nah, Kolose ini adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Pada saat itu Rasul Paulus berada di penjara di Roma. Nah, pada waktu itu jemaat Kolose mengalami namanya tantangan atau ajaran sesat. Nah, Kolose ini adalah sebuah kota di wilayah Asia kecil. Sekarang di bagian Turki. Nah, kota Kolose ini pada zaman itu merupakan pusat perdagangan dan budaya yang cukup penting. Nah, terletak di daerah Leukemia. Nah, jemaat Kolose ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ada termasuk orang-orang Yahudi dan bukan non-Yahudi. Nah, yang telah menerima iman Kristen. Nah, surat Kolose ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Nah, Paulus berada di Roma. Dia menuliskan surat Kolose ini untuk menguatkan jemaat-jemaat Kolose yang pada saat waktu itu menghadapi banyak tantangan atau mengalami ajaran sesat pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah sejarah atau penulisan kitab Kolose. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup berakar dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup dalam Kristus merupakan sebuah panggilan yang penting bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini adalah sebuah panggilan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yesus yang memanggil kita, itu adalah sebuah panggilan yang sangat penting dalam kehidupan kita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini, kita diajak untuk memahami bahwa hidup dalam Kristus bukan hanya sekadar menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi juga menjalani kehidupan yang berakar dan bertumbuh dalam iman kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajarkan kita untuk apa? Kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita jangan hanya sekadar percaya saja atau menerima. Kita jangan sekadar percaya saja kepada Tuhan, tetapi kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus melakukan teladan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus terapkan di dunia ini. Nah, ayat ini menegaskan bahwa setelah seorang percaya kepada Yesus Kristus, langkah selanjutnya adalah terus berjalan di dalam Dia. Jadi, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan,
kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hidup kita harus berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Selalu mengenalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Menjalani kehidupan sehari-hari yang dipenuhi oleh kehadiran Kristus dalam hati dan tindakan kita. Hidup yang berakar dalam Kristus memberikan kekuatan dan keteguhan bagi saudara. Jadi bagi saudara, hidup dalam Kristus itu adalah memberikan kekuatan dalam kehidupan kita yang bertumbuh dan beriman kepada Tuhan. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita selalu mengenalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan selalu membangun iman kita kepada Tuhan. Percayalah bagi saudara, kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Setiap permasalahan apapun yang dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Ya. Seperti di sini kalau diibaratkan seperti akar pohon yang kuat di dalam tanah, yang tancap di dalam tanah, sehingga kita tidak mudah goyang oleh berbagai tantangan yang berat. Ya, di sini Paulus mengajak kita ilustrasi untuk apa? Hidup kita harus seperti akar pohon yang tertancap kuat dalam tanah, sehingga setiap badai atau godaan yang datang dalam kehidupan kita tetap teguh, kita tetap kuat agar kita tidak tersesat dalam ajaran-ajaran yang sesat. Begitu bagi saudara. Jadi kita diibaratkan seperti hati kita seperti akar pohon yang selalu kuat di dalam tanah. Nah, lebih jauh lagi bagi saudara, Paulus menekankan pentingnya dibangun di dalam Dia, yang berarti iman kita harus terus berkembang dan memperkuat melalui pengenalan akan firman Tuhan. Jadi bagi saudara, Paulus di sini menekankan bahwa kita harus bertambah kuat dan berkembang di dalam Yesus Kristus dan memperkuat iman kita bersama-sama dengan Yesus Kristus, agar iman kita selalu bertumbuh dalam Yesus Kristus. Kita selalu bersama-sama dengan Tuhan membangun iman kita dan selalu mengenalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Doa dan persekutuan dan semua orang yang percaya. Nah, proses ini memungkinkan kita untuk bertumbuh secara rohani dan semakin sempurna dengan Yesus Kristus. Hidup dalam Kristus juga berarti kita harus selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Sebab itu setiap perkataan dan kekuatan yang kita terima berasal dari Dia. Jadi bagi saudara, kekuatan atau kesehatan yang ada dalam kehidupan kita ini, itu semua dari anugerah Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Dengan sikap hati yang bersyukur, kita semakin mudah menerima dan menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Nah, kita akan masuk dalam poin yang pertama, yaitu kita akan membawa 3 poin untuk kita akan merenungkan bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu poin yang pertama yaitu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, di sini Paulus menegaskan bahwa mengingatkan jemaat di Korintus untuk di sini ayat yang ke-6 dia berkata bahwa mereka telah menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Jadi bagi ibu saudara, ini adalah dasar dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Menerima Kristus bukan hanya sekedar mengakui saja, tetapi kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, harus mengikuti, harus tunduk dan patuh kepada Tuhan, karena Dia adalah Raja dan segala raja. Jadi ketika kita